Ya, kembali lagi bersama kami di Berita TVmu, pemirsa. Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, Hanifah Febriani, memberikan pandangan kritis terkait penanganan kasus korupsi di sektor sumber daya alam, khususnya di tambang timah. Dosen Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, Hanifah Febrian, mengungkapkan berbagai celah regulasi yang memungkinkan terjadinya korupsi besar, sekaligus memberikan saran untuk perbaikan sistem hukum di Indonesia. Menurut Hanifah, salah satu kelemahan dalam regulasi adalah tidak diperhitungkannya kerugian lingkungan sebagai kerugian keuangan negara. Nah, berkaitan dengan kasus korupsi tersebut, saya lihat celah regulasinya itu terdapat pada selama ini kasus-kasus korupsi sumber daya alam itu tidak menjeratkan pelaku. Jadi selama ini kerugian lingkungan itu tidak diperhitungkan sebagai kerugian keuangan negara. Saya melihat putusan ini itu adalah satu langkah yang baik karena putusan ini mempertimbangkan kerusakan lingkungan sebagai kerugian keuangan negara. Hanifah juga menyoroti vonis 6 tahun 6 bulan penjara terhadap terdakwa kasus korupsi besar yang menuai kritik publik. Ia menyayangkan keputusan hakim yang dinilai terlalu ringan dibandingkan tuntutan jaksa, yakni 12 tahun penjara, denda 1 miliar rupiah, dan uang pengganti 210 miliar rupiah. Sebaiknya, menurut saya, majelis hakim itu juga harus mempertimbangkan aspek subjektif dan objektif dari perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa. Bahwa kalau kita lihat dari kronologi kasusnya, ada peran aktif dari terdakwa untuk memobilisasi terjadinya perbuatan tersebut. Jadi ada mens rea atau unsur kesalahan dari terdakwa di kasus tersebut. Dan dampak dari perbuatan itu sangat signifikan. Dengan kerugian yang sedemikian besarnya, maka akan lebih bijak bagi majelis hakim untuk menjatuhkan pidana yang lebih sepadan. Sebagai institusi pendidikan, ia menyampaikan Fakultas Hukum UMS turut berperan dalam mencetak aparat penegak hukum yang berintegritas. Maka dari itu dalam kurikulum kami tidak hanya mengajarkan terkait dengan mata kuliah hukum nasional, tetapi juga beberapa yang berhubungan dengan al-Islam dan kemuhammadiyahan. Sehingga nantinya ketika mahasiswa kami menjadi aparat penegak hukum, mereka tetap bisa memegang nilai-nilai al-Islam dan kemuhammadiyahan yang telah kami sampaikan selama perkuliahan di kelas ataupun aktivitas lain di kampus. Yusuf memberitakan dari Solo, Jawa Tengah.